Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan belajar di bab 5, yaitu mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Nah, puisi rakyat biasa juga disebut puisi lama. Puisi lama merupakan sebuah puisi yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku. Puisi rakyat terdiri dari pantun, gurindam, dan syair. Kita akan mulai membahas tentang pengertian pantun. Sebenarnya, apa sih itu pantun? Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan nama tonton dalam bahasa Tagalog, tuntun dalam bahasa Jawa, pantun dalam bahasa Toba, yang seluruhnya memiliki arti suatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan bentuk kesantunan. Fungsi utama pantun adalah untuk mendidik sambil menghibur. Adapun ciri-ciri pantun berdasarkan bentuknya. Ciri-ciri pantun adalah 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. 2. Tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. 3. Rima akhir setiap baris AB. 4. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. 5. Baris ketiga dan keempat adalah isi. Berikut adalah contoh pantun. Akar keladi melilit selasih. Ini terdiri dari 11 suku kata. Selasih tumbuh di ujung taman. Ini terdiri dari 10 suku kata. Kalungan budi, junjungan kasih, ini juga terdiri dari 10 suku kata. Mesra kenangan sepanjang zaman, ini juga terdiri dari 10 suku kata. Pantun tersebut terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Baris 1 dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Pantun tersebut juga mempunyai rima AB. Kalian bisa lihat huruf terakhir dalam pantun tersebut, yaitu IA yang bisa dikatakan juga AB. Sekarang kita akan mulai membahas tentang pengertian gurindam. Gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, yang berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat dengan nilai agama dan moral. Gurindam seringkali dijadikan norma kehidupan. Gurindam mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tiap baris terdiri atas 2 baris atau larik. 2. Tiap bait terdiri atas 10-14 suku kata. 3. Bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Dan gurindam merupakan satu kesatuan yang utuh. 5. Baris pertama merupakan soal, masalah, atau perjanjian. 6. Baris kedua merupakan jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. 7. Isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Berikut adalah contoh gurindam. Contoh gurindam 1, cahari olehmu akan guru, terdiri dari 10 suku kata. Yang boleh taukan tiap seteru, terdiri dari 11 suku kata. Contoh gurindam 2, jika hendak mengenal orang berbangsa, terdiri dari 12 suku kata. Lihat kepada budi dan bahasa, terdiri dari 11 suku kata. Contoh gurindam ketiga, jika hendak mengenal orang mulia, terdiri dari 12 suku kata. Lihatkah pada kelakuan dia, terdiri dari 12 suku kata. Gurindam pertama bersajak AA, gurindam kedua bersajak BB, gurindam ketiga bersajak CC, dan begitu seterusnya. Contoh gurindam itu, baik gurindam 1 sampai ketiga adalah satu kesatuan yang utuh. Setiap bait gurindam terdiri dari 2 baris. Selanjutnya kita akan membahas tentang syair. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Kata atau istilah syair berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syiru, yang berarti puisi dalam pengetahuan umum.
Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri syair. Ciri-ciri syair yaitu 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. 2. Tiap baris terdiri atas 8-14 suku kata. 3. Rima akhir setiap baris adalah A. Yang keempat, semua baris adalah isi. Yang kelima, bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Berikut adalah contoh syair. Wahai muda, kenali dirimu terdiri dari 11 suku kata. Ialah perahu tamsil hidupmu terdiri dari 11 suku kata. Tiadalah berupa lama hidupmu terdiri dari 12 suku kata. Keakhirat jua hidupmu terdiri dari 11 suku kata. Contoh syair tersebut mempunyai satu bait yang terdiri dari 4 baris, kemudian bersajak a. Bisa dilihat pada rima terakhir huruf vokal yaitu berakhiran huruf u semua, atau bisa dikatakan a. Dalam syair, semua baris berisi isi, berbeda dengan pantun. Jika dalam pantun, baris 1 dan 2 adalah sampiran, lalu baris ketiga dan keempat adalah isi. Sebelum masuk ke kaidah kebahasaan, saya akan membahas tentang rima. Sebenarnya, apa sih itu rima? Rima adalah persamaan bunyi yang terdapat pada akhir larik atau baris. Misalnya, bayam dengan ayam, mulia dengan dia, dan sebagainya. Rima dibagi menjadi 2, yaitu rima utuh dan rima sebagian. Rima utuh adalah persamaan bunyi pada seluruh suku kata terakhir, misalnya sahabat dengan obat, bangsa dengan bahasa, di situ sama-sama berakhiran bat dan sa. Lalu rima sebagian adalah persamaan bunyi pada sebagian suku kata terakhir, misalnya taksir dengan kabir, kantung dengan sekampung, di situ berakhiran ir dan Nah, sekarang kita membahas tentang kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan yang terdapat dalam puisi rakyat. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah atau suruhan. Contoh kalimatnya, buanglah sampah pada tempatnya. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain untuk kebaikan orang lain. Contoh kalimatnya, sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Kaidah kebahasaan atau unsur kebahasaan yang ketiga adalah kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Biasanya menggunakan kata ayo dan mari. Contohnya, marilah kita jaga agar lestari. Unsur kebahasaan yang keempat yaitu kalimat seru. Kalimat seru ialah kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Contoh katanya, alangkah, betapa, dan bukan main. Sedangkan contoh kalimatnya yaitu, alangkah indahnya alam Indonesia ini. Contoh kalimat yang kedua, wahai pemuda Indonesia, teruslah berjuang melestarikan budaya kita. Unsur kebahasaan yang selanjutnya yaitu kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Biasanya menggunakan kata jangan dan hindari. Contoh kalimatnya, janganlah berprasangka buruk kepada sesama. Unsur kebahasaan yang keenam merupakan kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu acara atau tindakan. Contoh katanya, supaya, untuk, agar, dan guna. Unsur kebahasaan yang ketujuh yaitu kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contoh kalimatnya, pagi-pagi saya sarapan. Lalu, unsur kebahasaan yang ke-8 yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Kalimat majemuk terdiri dari penggabungan dua kalimat dasar atau lebih. Contoh kalimatnya, kakak bertanding sepak bola, sementara adik menonton di pinggir lapangan. Demikian materi pembelajaran di bab 5. Semoga
Semoga kalian tetap semangat belajar dan semoga pandemi ini segera berakhir. Jangan lupa komen, like, and share agar video ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.